Guru Cerdas Indonesia, setelah kita tadi belajar tentang bagaimana edutainment untuk anak-anak visual, saat ini saya ingin berbagi dengan Anda bagaimana edutainment, edukasi dan entertainment untuk anak-anak auditory. Anak-anak yang mengandalkan pendengaran mereka. Anak-anak auditory sangat suka dengan edutainment ataupun simulasi-simulasi mendidik yang mengandalkan suara. Salah satunya adalah tebak-tebakan. Mereka suka sekali ketika tebak-tebakan, karena ini benar-benar fokus pada suara kita. Kemudian mereka juga suka sekali dengan cerita, dengan kisah, dengan inspirasi yang kita tuturkan. Tentu dengan kemampuan kita memainkan intonasi, jeda, dan kemudian gaya yang sedemikian menunjukkan kesungguhan kita, mereka benar-benar nyaman. Karena orang-orang auditory itu benar-benar tertarik dengan suara, intonasi, dan juga bagaimana kita memainkan emosi mereka dengan kemampuan kita. Mungkin dulu sebagian Anda pernah merasakan era sandiwara radio Saur Sepuh. Era sandiwara radio Brahma Kumbara Mak Lampir. Itu luar biasa. Itu benar-benar auditory. Bagaimana kita dengan mendengar, semuanya diam, berimajinasi, bagaimana seorang Brahma Kumbara yang gagah, bagaimana Raja Walinya yang hebat, bagaimana seorang mantili yang sedemikian luar biasa, dan bagaimana seorang Brahma Kumbara memainkan ajian serat jiwa. Saya masih ingat, karena ternyata kekuatan cerita yang dilakukan dengan benar-benar baik, benar-benar hebat, itu akan tersimpan di bawah sadar, jangka panjang. Bahkan saya masih ingat bagaimana seorang Brahma Kumbara melawan Mak Lampir, kemudian dia mendapatkan seorang calon istri bernama Farida, dan Mak Lampir punya seorang yang senantiasa disuruh dia bernama Mardian. Nah, itu adalah hasil dari sebuah imajinasi yang sedemikian luar biasa dikarenakan auditori bekerja dengan baik. Nah, bagaimana efektivitas guru yang mampu memberikan sebuah edutainment dengan auditori? Nah, Anda bisa belajar stand up comedy. Lihat di internet, di YouTube, ya, di Facebook, di Instagram, atau di Twitter, banyak orang yang berbagi cerita singkat stand up comedy, bagaimana mereka bisa memainkan cerita-cerita lucu, inspirasi dalam waktu yang singkat tapi mengena. Contoh, tebak-tebakan. Contoh tebak-tebakan. Anda bisa mainkan kepada mereka. Anak-anak sekalian, Bapak punya tebak-tebakan. Hewan ini kepalanya ada di kepala, kakinya ada di kepala, perutnya ada di kepala, bahkan matanya ada di kepala. Semua tubuhnya ada di kepala. Hewan apakah itu? Nah, anak-anak yang auditori mungkin akan menjawab, kita tidak boleh melihat hasil jawabannya saja, tapi proses bagaimana mereka beride, bergagasan, berani berbicara, berani mengungkapkan jawaban-jawaban, itu tujuannya. Nah, tapi ada punya kuncinya. Jawaban dari pertanyaan tadi adalah kutu kepala. Nah, itu. Jadi mereka senang tuh. Mereka bahagia. Nah, di dalam slide ini nanti pun, di dalam pembelajaran ini, saya akan coba berikan contoh-contoh kepada Anda. Contoh tebak-tebakan, orang yang melakukan tebak-tebakan, atau contoh orang yang bermain stand up comedy. Sehingga Anda punya gambaran, dan itu sebagai pemancing Anda untuk belajar teknik-teknik secara lebih detail melalui
sosial media Anda, melalui YouTube, ataupun cara pembelajaran yang lain. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih. Kita akan lanjutkan ke berikutnya. Edutainment untuk murid-murid kita yang kinestetik.